Halo Sobat GP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam. Semoga rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri menghadapi UTBK SNBT 2023 selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi yang akan segera datang. Baik rekan-rekan semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK SNPT 2023, khususnya yang berhubungan dengan subtes 1, yaitu kemampuan penalaran umum. Seperti rekan-rekan semuanya ketahui, ada 7 subtes UTBK SNPT 2023. Yang pertama adalah subtes kemampuan penalaran umum, yang kedua subtes pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian yang ketiga adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis, keempat tentang pengetahuan kuantitatif, dan kelima tentang literasi bahasa Indonesia, keenam literasi bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah ketujuh, yaitu penalaran matematis. Cukup di channel Guru Peduli, insya Allah rekan-rekan semuanya berhasil kalau menyimak setiap video dari kami Guru Peduli. Oke, sebelum saya lanjutkan ke soal yang sudah saya persiapkan, tolong ringankan jari-jari Anda untuk khususnya yang belum subscribe untuk subscribe dan jangan lupa untuk likes dan juga komen karena likes dan komen Anda sangat bermanfaat buat kami dan akan memberikan dorongan serta doa buat rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya lulus dan berhasil masuk perguruan tinggi negeri favorit di tahun ini juga. Oke, kalau sudah mari kita lanjutkan ke soal-soal yang sudah saya persiapkan khususnya yang berhubungan dengan subtes 1, kemampuan penalaran umum. Oke. Berikutnya video berikutnya nanti akan ada subtes 2, subtes 3 sampai ke penalaran matematis. Ya. Guru Peduli is one stop channel. Cukup subscribe dengan Guru Peduli, insya Allah Anda akan berhasil. Oke, mari kita lanjut ke soal-soal yang sudah saya persiapkan. Ya, subtes 1 itu tentang kemampuan penalaran umum. Apa sih tujuan dari subtes 1 ini? Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan Anda di dalam berpikir secara induktif, yaitu dengan mengamati fakta atau data, dan juga berpikir secara deduktif atau bernalar secara logis, serta kemampuan Anda bernalar dengan menggunakan angka-angka yang disebut sebagai kemampuan penalaran kuantitatif. Ini subtes 1. Jadi ada soal tentang penalaran ya, penalaran termasuk penalaran kuantitatif yang berhubungan dengan angka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Kenapa? Karena soal-soalnya tidak akan keluar jauh dari soal-soal yang akan saya sajikan di video kali ini. Oke. Soal yang pertama. Dalam sebuah kegiatan malam budaya terdapat 6 kelompok mahasiswa yang akan mengisi acara secara berurutan. Kelompok tersebut adalah kelompok Dona, Yuni, Lisa, Puji, Irianti, dan Susan. Kelompok Dona akan tampil sebelum kelompok Yuni, namun setelah kelompok Lisa. Jadi, Dona dulu kita gambarkan langsung kalau ada soal seperti ini, rekan-rekan harus punya cara. Ya, oke. Ya, Dona tampil sebelum Yuni. Tetapi setelah kelompok Lisa. Nah, setelah kelompok Lisa, artinya Lisa, Dona, dan Yuni kemudian ya. Lisa, Dona, dan Yuni di sini. Nah, Lisa, Dona, dan oke. Nah, oke, sebentar. Sampai di Dona ya tadi ya. Kemudian kelompok Puji tampil setelah Dona. Berarti ini Puji setelah Dona. Baru kemudian tetapi sebelum Irianti. Berarti sebelum Irianti. Di sini ya. Oke, setelah Dona tapi sebelum Irianti. Kelompok Susan akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya sebagai pembuka. Berarti Susan itu yang pertama, ya. Susan yang pertama. Oke. Jadi kalau kita gambarkan, ya, yang terakhir adalah yang terakhir adalah Yuni, Puji, dan Irianti. Ya, artinya jawaban yang benar adalah Charlie. Oke, ya. Karena apa? Karena Susan ini sebagai pembuka, kemudian setelah itu Lisa, baru kemudian setelah itu Donna. Artinya Yuni, Puji, dan Irianti adalah yang menampilkan penampilan terakhir, 3 terakhir ya. Urutannya bisa apa namanya?
tidak terlalu penting untuk soal ini. Berikutnya soal nomor 2. Sayuran yang tumbuh baik pada iklim dingin adalah wortel, kentang, dan kubis. Pada iklim sedang, ketela dan jagung tumbuh subur. Sementara pada iklim subtropis, tanaman gandum, buah zaitun, dan anggurlah yang tumbuh subur. Pada iklim tropis tumbuh kelapa sawit dan padi. Nah, sekarang berikutnya masuk ke deskripsi pertanyaan. Suku M hidup dari mengkonsumsi roti dan minyak. Roti itu terbuat dari apa? Dari gandum. Oke. Dan minyak. Minyak bisa dibuat dari apa? Buah zaitun. Oke. Mereka minum anggur. Nah, anggur hanya ada di subtropis, artinya tanaman gandum, buah zaitun, dan anggur tadi hanya ada di subtropis. Makan buah anggur, minum anggur, dan makan buah anggur. Pada iklim manakah suku M tersebut hidup? Sudah jelas di sini, pada iklim subtropis. Oke, jawabannya adalah Eko. Mari kita langsung masuk ke soal nomor 3. Hasil ulangan bahasa Inggris Budi, Iwan, Dodi, Yuli, dan Nina adalah yang paling rendah di kelas. Dibandingkan yang lain, Iwan memiliki nilai yang paling rendah. Nah, sementara pertanyaannya Pak, siswa yang memiliki nilai tertinggi di antara kelima siswa tersebut, kira-kira siapa? Gitu ya. Berarti Iwan sudah tidak masuk, kita coret. Ya. Iwan memiliki nilai yang paling rendah, kemudian nilai Dodi tidak lebih tinggi, berarti Dodi juga tercoret karena dia tidak lebih tinggi dari Budi dan Yuli. Oke. Jadi tinggal Budi dan Yuli yang di atas masih nilai Nina tepat di atas Iwan. Nah, berarti tepat di atas Iwan itu di 2 terakhir ya. Ya, oke, di bawahnya Iwan. Nilai Yuli lebih tinggi dari Budi. Nah, kata kuncinya hanya ada di sini saja. Ya, nilai Yuli lebih tinggi daripada nilai Yudi. Yuli lebih tinggi daripada Budi. Ini tadi ya. Karena disinilah yang paling awal, paling tinggi. Ya, jadi siswa yang memiliki nilai tertinggi di antara kelima siswa tersebut adalah Yuli. Oke, ya jawabannya adalah alfa. Berikutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tentang penalaran logis atau penalaran didaktif ya, atau kita biasa sebut silogisme. Jika Nadia mengikuti kursus musik, maka ia akan membeli gitar. Jika Nadia membeli gitar, maka ia membutuhkan buku lagu. Ya, ini kalau kita gambarkan dengan rumusnya seperti ini ya. Ini jika P maka Q. Kalau kita tuliskan seperti ini ya. Premis satunya jika P maka Q. Oke. Kemudian premis duanya Nadia membeli gitar. Ini kan membeli gitar. Berarti premis duanya jika Q maka R. Oke, ya. Jika Q maka R. Kesimpulannya, kalau ada soal seperti ini ya, premis satunya jika P maka Q, premis duanya jika Q maka R, maka kesimpulannya Q-nya hilang. Karena ini sama-sama ya. Oke. Jadi langsung jika P maka R. Kesimpulannya adalah jika P maka R. P-nya apa? Premis satunya jika Nadia mengikuti kursus musik. R-nya apa? Nadia membutuhkan buku lagu. Yang tepat adalah jika Nadia mengikuti kursus musik, maka ia membutuhkan buku lagu. Jawaban yang tepat adalah Eko. Oke, gampang ya rekan-rekan? Ya, berikutnya soal nomor 5. Semua siswa SMA harus mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler. Oke, Ahmad tidak mengikuti. Oke, ya. Silogisme seperti ini namanya silogisme kategorial. Ya, oke. Kalau silogisme kategorial itu subjeknya selalu diambil dari premis minornya, berarti Ahmad. Oke, kemudian ada dua kalimat yang sama atau kita biasa sebut midterm itu ya. Apa itu? Itu tidak masuk dalam kesimpulan. Berarti mengikuti satu pun kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti satu kegiatan ini nggak masuk dalam kesimpulan. Kemudian yang menjadi predikat predikatnya selalu ada di mana? Ada di premis mayornya. Jadi Ahmad tidak siswa SMA. Nah, pilihan jawaban yang berarti Ahmad tidak siswa SMA itu adalah Charlie.
Ahmad bukan siswa SMA. Maaf, ini namanya masih saya tulis Wahyu ya. Oke, seharusnya Ahmad. Ahmad bukan siswa SMA. Jadi jawabannya adalah Ahmad, bukan siswa SMA. Oke. Maaf, typo ya rekan-rekan. Jelas. Oke, berikutnya soal nomor 6. Ya, saya hapus dulu. Oke, berikutnya soal nomor 6. Jika demam semakin tinggi, maka penglihatan semakin buram. Premis pertamanya. Kemudian premis keduanya, jika telapak kaki dikompres air dingin, maka suhu tubuh menurun. Kemudian premis ketiganya, demam semakin tinggi atau suhu tubuh tidak menurun. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Oke, ini namanya dilema dua arah ya. Jadi premis pertamanya adalah jika P maka Q. Nah, kalau kita tuliskan di sini adalah ya, ini P ya. Oke, ini jika P demam tinggi, ini P, oke. Di sini P. Kemudian maka penglihatan semakin buram, ini Q. Iya, penglihatan semakin buram itu adalah Q di sini. Oke, Q ya. Kemudian jika telapak kaki dikompres, ini R. Oke, ini R-nya. Kemudian, maka suhu tubuh menurun, ini S. Oke, suhu tubuh menurunnya adalah S. Oke. Kemudian premis ketiganya, P atau S? Ya, berarti ini P. Oh, negatif S itu ya. Ini P. Ya. Kenapa P, rekan-rekan? Kita lihat, ini sama pernyataannya. Jika demam semakin tinggi, demam semakin tinggi, ini sama-sama P. Kemudian, negatif S, ya, di premis ketiganya. Suhu tubuh tidak menurun, ini artinya negatif S. Ini ya, negatif S. Oke, artinya dia berlawanan dengan S yang di atasnya, yang di premis kedua. Nah, kalau ada seperti ini, simpulannya apa? Simpulannya adalah, kita lihat di sini, ya. Simpulannya adalah Q negatif R. Ya, simpulannya adalah Q negatif R. Nah, kita lihat sekarang Q-nya yang mana? Nah, ini Q-nya, kemudian R-nya dibuat negatif ini, ya. Ini Q-nya kita lihat mana? Penglihatan semakin buram. Pilihan jawaban mana yang ada penglihatan semakin buram? Oke, telapak kaki tidak penglihatan semakin buram, berarti delta ya. Oke. Kemudian demam semakin tinggi tapi negatif. Iya, mana tadi? Sorry. R ya, negatif R. Negatif R-nya apa? Telapak kaki dikompres air. Nah, negatif dari R-nya adalah telapak kaki tidak dikompres dengan air. Ini ya. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah ini, delta ya. Penglihatan semakin buram, ini P-nya. Kemudian negatif R-nya adalah telapak kaki tidak dikompres. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah delta. Oke, dan ini namanya dilema dua arah rekan-rekan ya. Kenapa dua arah? Karena dia dari P ke S, kemudian dari Q ke R. Nah, oke, itu rumus ya. Salah satu cara untuk menjawab ini dengan cepat adalah dengan mengeliminasi. Salah satunya apa? Kesimpulan itu pasti terdiri dari kata atau. Dan tidak ada kata jika atau maka atau apa namanya dan. Nah, oke. Dari pilihan jawaban ini sebetulnya kita bisa mengeliminasi jawaban C misalnya ya. Oke. Ya, untuk memperbesar kemungkinan uh, jawaban kita menjadi benar ya. Oke, itu tadi soal nomor 6 rekan-rekan. Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, namun sebelum saya lanjutkan buat rekan-rekan yang berada di daerah Jakarta dan sekitarnya, yang sekarang sedang sibuk mencari bimbel UTBK SNBT 2023, kami Ayo Lulus bekerjasama dengan Guru Peduli ya, siap membantu Anda untuk membimbing Anda
dengan garansi lulus. Dengan syarat minimal Anda harus siap untuk dibimbing selama 100 jam. Dan hanya minimal ya, minimal 100 jam sesuai dengan kemampuan rekan-rekan tentunya. Oke. Dan berikutnya ini ada hanya ada 5 orang peserta saja untuk di Kota Jakarta dan sekitarnya ya. Silahkan yang berminat hubungin nomor WA 085947268588 atau langsung registrasi saja atau daftar di ayolulus.com. Hanya 5 orang peserta untuk di Kota Jakarta, dan juga bagi rekan-rekan yang di Palembang juga kabar gembira buat Anda. Kami hanya membuka kuota 5 orang saja untuk di Kota Palembang, dan juga di Jambi hanya 5 orang peserta. Oke, kalau sudah mari kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 7. Sebuah gedung memiliki panjang bayangan 56 meter di atas permukaan tanah mendatar. Pada saat yang sama, Anissa yang tinggi badannya adalah 1,5 cm atau 150 cm atau 1,5 meter ya, memiliki panjang bayangan 3,5 meter. Berapakah tinggi sebenarnya gedung tersebut? Iya, ini kalau kita mendapatkan soal seperti ini ya, soal tentang skala atau perbandingan, itu kita bisa buat bagan seperti ini ya. Kita bisa buat tabel seperti ini. Jadi tinggi objek Anissa itu 1,5 meter dan panjang bayangannya 3,5 meter. Kemudian tinggi sebuah gedung tidak diketahui ya, artinya X yang ditanyakan. Tapi yang diketahui adalah panjang bayangannya, yaitu 56 meter. Oke, kira-kira tinggi objek di sini lebih tinggi atau dari dari gedung atau lebih rendah? Iya, lebih rendah tentunya ya. Kalau 1,5 sama dengan 3,5, kalau 56 pasti dia lebih tinggi darinya. Nilainya naik. Di sini juga nilainya naik ya. Ketika variabel yang satu naik dan kemudian variabel yang lainnya juga naik, itu berarti tentang perbandingan senilai. Iya, perbandingan senilai ya kawan-kawan. Kalau perbandingan senilai, cara menghitungnya tinggal kita kalikan silang. Iya, oke. Jadi ini 1,5 ya, oke. 1,5 ini kita kalikan dengan 56 ya. Kemudian X ini kita kalikan dengan 35. Hasilnya nanti kita bagikan ya. Kita lihat hasilnya. 1,5 kali 56 ya. Kemudian dibagi dengan X kali 3,5 atau 3,5X. Hasilnya seperti ini ya. Nah, 1,5 kali 56 itu sama juga dengan 56 ditambah dengan setengahnya. Hasilnya 84. Kemudian kita bagi dengan 3,5. Ya, oke. Setelah kita bagi dengan 3,5, hasilnya 24. Jadi jawaban yang tepat adalah berapa? 24. Begitu rekan-rekan, gampang ya. Oke, berikutnya soal nomor 8. Ya, sebelum saya lanjutkan, ini saya hapus dulu biar tidak mengganggu. Oke, ya. Ini dalam kegiatan kerja bakti, jika dikerjakan oleh 24 orang, maka selesai dalam waktu 4 jam. Jika banyaknya yang datang adalah 36 atau 36 orang, maka banyaknya waktu yang dibutuhkan adalah sama seperti tadi. Kita coba buat bagannya dulu ya. Oke, jumlah pekerjanya 24. Kemudian durasi pekerjaannya sama dengan 4 jam. Kalau 36 orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut, kira-kira jumlah waktunya lebih banyak atau lebih kecil dari 4 jam? Lebih kecil karena yang mengerjakan lebih banyak. Berarti dia akan lebih cepat. Nah, seperti ini ya. Ini berarti perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena variabel jumlah pekerjaannya naik, maka durasi pekerjaannya pasti akan turun. Nah, kalau ini namanya berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, cara mengerjakannya tinggal dikalikan lurus ya. Kalikan lurus itu sama dengan 24 kali 4, kemudian dibagi dengan
36. Gitu ya rekan-rekan. Hasilnya kita lihat. 24 kali 4 dibagi dengan 36 ya. Sama dengan 96 dibagi 36. Artinya 22 jam ya. 2/5 jam itu berapa? Ya, kita kalikan saja 60 karena 1 jam sama dengan 60 menit ya. 2 kali 60 sama dengan berapa? 120 dibagi 3 sama dengan 40. Artinya 2 jam 40 menit. Jadi, jawaban yang tepat adalah Charlie. Gampang kan Sobat KB semuanya? Oke, berikutnya soal nomor 9. Ya, lagi saya hapus dulu coretan yang ada di sini. Ya, oke. Mari kita baca soalnya. Roni memiliki penghasilan sebesar 2 juta per bulan. Penghasilan tidak kena pajaknya 100 juta. Jika pajak penghasilan adalah 12%, maka besar penghasilan bersih Roni setelah dipotong pajak adalah, oke, ini gampang ya rekan-rekan, tinggal 12% dikali dengan 1 juta sama dengan 120 ya. Nah, kemudian 2 juta ini ya seluruhnya dikurangin 120. Gitu ya rekan-rekan. Ya. 2 juta dikurangin 120 sama dengan berapa? 1.880.000. Artinya jawaban yang tepat adalah delta. Oke. Ya, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Satu tim yang terdiri atas 16 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 9 hari. 16 orang menyelesaikan pekerjaan dalam 9 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berarti 12 jadinya ya. Berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Iya, oke. Lagi kita buat seperti tadi ya, kita buat diagramnya. 16 orang selesai dalam 9 hari. Kalau 12 orang, kira-kira lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama ya tentunya. Ya, ini variabel jumlah orangnya turun, durasinya nambah. Berarti kita pakai perbandingan terbalik. Artinya kita kalikan lurus. 16 kita kalikan 9 ya sama dengan 144, kemudian 12, oke. 144 dibagi 12 sama dengan, ini 12-nya kali X ya, sama dengan 12, sama dengan 12. Jadi di sini ya, di sini ketemunya 12 kita ya. Oke, nah sekarang kita cari. Pertanyaannya apa? Penambahan harinya berapa persen? Dari 9 ke 12, itu kira-kira berapa persen? Iya, 33%. Nah, cara menghitung persentasenya begini. Jadi, 12 dikurang 9, nah, sama dengan 3 hari ya. Kemudian, per 12 kali 100%. Iya, 12 kurang 9 per 9, oke. Ya, per 9 maksud saya, karena yang dicari adalah 9 hari ini ya. Oke, kali 100%. Jadi, ini 3 per 9. Ini kalau kita kecilkan ya. 12 kurang 9 sama dengan 3. Hasilnya jadi 3 per 9. Atau kalau kita kecilkan sepertiga. Sepertiga itu berapa sih? Sepertiga itu ya 33,3. Ya oke. Kalikan 100%. Tinggal jawabannya adalah Charlie. Begitu rekan-rekan. Ya. Baik rekan-rekan. Selain soal ini ya. Ada soal berikutnya yang masih tergabung dalam subtes 1, yaitu soal tentang deret angka. Ya, deret angka itu masuk subtes 1 ya, tentang penalaran yang berhubungan dengan angka. Oke. Ya, mari kita selesaikan, kita jawab. Ingat ya, ketika kita mengerjakan soal-soal deret angka, ingat angkanya, lihat kalau trennya naik berarti kemungkinannya adalah ditambah atau dikali, atau bisa dua-duanya ditambah atau dikali. Nah, ini kebetulan semuanya trennya naik ya. Contoh soal di sini semuanya trennya naik. Tidak ada yang turun. Berarti tidak ada pembagian, tidak ada pengurangan. Oke, kita lihat. Dari 2 ke 5, kira-kira apa ini? Ya, oke. 2 ke 5 itu 2 dikali 2 ditambah 1. Oke. 5 ke 11.
5 kali 2 ditambah 1. Oke, bisa ya? Artinya apa? Artinya polanya kita sudah tahu. Kali 2 tambah 1, kali 2 tambah 1. Berikutnya 11 kali 2 ditambah 1. Hasilnya sama dengan berapa? 23. Sekarang kita cek. Apakah 23 kali 2 ditambah 1 sama dengan 47? Oke. 23 kali 2 sama dengan 46. Ditambah 1 sama dengan 47. Oke. Gampang ya rekan-rekan? Ya. Berikutnya soal nomor 12. Ini ada 1, 2, 6, 12, 16. Naik ya. Iya, kita lihat. Dari 1 ke 2 menjadi 6. Oke, kita lihat. Kemudian menjadi 12. Berarti 1 ke 2 kemungkinannya adalah ditambah 1 atau dikali 2. Kemudian 2 ke 6 kali 3. Oke, berarti kali 2 kali 3. Kemudian 6 ke 12 kali 2. Oh, sorry. Ini. Ya, betul. 6 kali 2. Sama dengan 12. 12 ke 16 apa? Oh, ternyata ini kesininya ditambah 4 ya. Berarti ini kali 2, kali 2 sama dengan 2, ditambah 6 sama dengan berapa? Ditambah 4 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 16. 16 ditambah 4 sama dengan 12, 12 tambah 4 sama dengan 16. 16 kali 2, 32. 32 ditambah 4, 36. Berikutnya berarti kali 2. Berarti jawabannya adalah 72. Oke, jadi ini tadi polanya kali 2 tambah 4. Kali 2 tambah 4. Kali 2 tambah 4 ya. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. 12 kali ditambah 4 sama dengan 16. 16 kali 2, 32. 32 ditambah 4. Jadi polanya adalah kali 2 plus 4. Oke, jelas ya rekan-rekan? Ya, berikutnya soal nomor 13. Ada angka 12, 8, 16, 12, 12, 18, 30. Oke, angka berikutnya berapa? Ya, kita lihat. Ya, ini pasti naik ya, pasti naik. Ya, kita lihat misalnya ada lompatan 1. 12 tambah 4 sama dengan 16. Oke. Ya. Coba saya pakai ini ya. Ini lompat 1. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah berapa sama dengan 22? Ditambah 6. 22 ditambah berapa sama dengan 30 ditambah 8. Oh, berarti bilangan penambahnya naik. Ya, oke. 12 tambah 4, oke, tambah 6, tambah 4, tambah 6, tambah 8. Nah, sekarang kalau ini 8 ke 12 ditambah berapa? 4. 12 ditambah 12 ke 18 ditambah berapa? 6 ya. Berarti berikutnya ditambah dengan 8. 18 ditambah dengan 6. Hasilnya sama dengan 20. Oke, 26 ya. 18 ditambah 8 berikutnya ya. Ini tadi tambah, ini ditambah dengan 4. Oke, ini ditambah dengan 6. Iya. Kemudian berikutnya ditambah dengan 8. Berikutnya yang nomor soal nomor 12. Coba rekan-rekan cari sendiri ya. Kemudian nanti jawabannya silahkan. Anda pilih jawab apa? Akan kami berikan jawabannya dan polanya di komentar ya. Oke. Baik rekan-rekan semuanya, sengaja agar rekan-rekan berpikir dan mencoba mencari pola yang sudah kami berikan di sini ya soal ini. Latihan menjawab sendiri. Berikutnya sampai ketemu di video berikutnya ya. Oke. Thank you for watching and see you in the next video. Kembali lagi kami ingatkan bagi rekan-rekan yang masih belum siap menghadapi SNMPT 2023 dan benar-benar ingin lulus, silahkan hubungin kami di sini ya. Oke, ayolulus.com menjamin kelulusan Anda. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. See you in the next video. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat rekan semuanya.